perubahan iklim yang sangat ekstrem. Perubahan iklim yang terjadi saat ini bukan hanya semata-mata hal yang sepele. Mungkin ada beberapa dari kalian yang anggap perubahan iklim ini tuh nggak penting dan merasa biasa saja, karena yang kalian rasain juga nggak jauh beda sama iklim biasanya. Sebenarnya, apa sih perubahan iklim itu? Perubahan iklim merupakan suatu perubahan jangka panjang dalam pola cuaca tertentu di suatu wilayah. Perubahan iklim ini sendiri sering dikaitkan dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah kenaikan pada suhu bumi yang kemudian berlangsung selama 1 dekade atau lebih, di mana salah satu penyebabnya adalah perubahan iklim. Selanjutnya, yuk kita simak sama-sama video berikut ini. Betapa menyedihkan, betapa mengerikan, betapa menyakitkan. Namun, pandemi COVID-19 tidak separah masalah yang segera mengancam bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim. Climate change itu adalah global disaster yang magnitude-nya akan sama seperti pandemi COVID. Climate change adalah global threat atau ancaman global yang nyata. Climate change will cause far more deaths. If we achieve getting to zero, it'll be the most amazing thing humanity has ever done. The pandemic will come to an end. Compared to climate change, that's very, very easy. We've never made a transition like we're talking about doing in the next 30 years. Menurut Bank Dunia, Indonesia masuk ke dalam sepertiga jajaran negara paling terdampak perubahan iklim. NASA melaporkan meningkatnya permukaan air laut menjadi ancaman serius bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia, bahkan memprediksi bahwa Jakarta akan tenggelam. Dari sisi kesehatan, perubahan iklim juga berdampak buruk dengan timbulnya berbagai macam penyakit akibat kelembapan udara pada musim kemarau yang berkepanjangan. Selain itu, apabila suhu bumi terus meningkat, ancaman kebakaran semak dan hutan yang mengakibatkan infeksi saluran pernapasan manusia menjadi sulit dihindarkan. Bagaimana sih tanggapan kalian dengan video yang tadi? Mengerikan bukan? Apa kalian masih mau tidak peduli dengan apa yang terjadi di bumi kita saat ini? Perubahan iklim yang terjadi saat ini pasti ada penyebabnya. Beberapa penyebab terjadinya perubahan iklim antara lain. Yang pertama, efek rumah kaca. Gas rumah kaca adalah penyebab utama perubahan iklim dan terdiri dari beberapa gas yang terdapat di atmosfer bumi. Meskipun beberapa gas ini terjadi secara alami, aktivitas manusia meningkatkan konsentrasinya di atmosfer, terutama pada gas seperti metana, karbon dioksida, gas perfluorinasi, dan dinitrogen oksida. Gas-gas ini bertanggung jawab atas 64% pemanasan global buatan manusia. Konsentrasinya saat ini 40% lebih tinggi dibandingkan saat industrialisasi dimulai dahulu. Selain itu, ada juga gas rumah kaca lainnya yang dipancarkan dalam jumlah yang lebih kecil tetapi merangkap panas lebih jauh. Lebih efektif dibandingkan CO2. Metana misalnya bertanggung jawab atas nitrooksida sebesar 6% dan 17% pemanasan global buatan manusia. Oleh karena itu, peran manusia sangat besar dalam meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Oleh karena itu, upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca menjadi sangat penting untuk mengatasi perubahan iklim yang semakin parah ini. Yang kedua, ada peningkatan emisi. Penyebab perubahan iklim yang kedua berasal dari peningkatan emisi yang diakibatkan oleh ulah manusia. Misalnya saja pada pembakaran minyak, batu bara, dan gas yang akan menghasilkan nitrogen oksida dan karbon dioksida. Hal ini juga disebabkan oleh deforestasi atau penebangan hutan. Yang ketiga, ada pemanasan global. Penyebab perubahan iklim lainnya berasal dari aktivitas pemanasan global. Pembangkit listrik dan instalasi industri lainnya ialah penghasil CO2 utama. Suhu rata-rata global saat ini sendiri adalah 0,85 derajat, lebih tinggi dibandingkan akhir abad ke-19. Masing-masing dari 3 dekade terakhir ini sendiri telah lebih hangat dibandingkan dekade sebelumnya. Sejak pencatatan mulai dilakukan pada tahun 1850-an, para ilmuwan iklim terkemuka mengemukakan pendapatnya mengenai penyebab pemanasan global adalah aktivitas manusia sendiri. Yang keempat, perubahan orbit bumi. Dalam 800.000 tahun terakhir, terdapat siklus alami dalam iklim bumi, di antaranya zaman es serta periode interglasial yang lebih hangat. Suhu global naik rata-rata sekitar 3 derajat Celcius sampai 8 derajat Celcius dalam kurun waktu 10.000 tahun terakhir setelah zaman es terakhir di 20.000 tahun yang lalu. Kenaikan suhu dalam 200 tahun terakhir ini dikaitkan dengan kenaikan level CO2 di atmosfer yang telah melebihi siklus alami dalam kurun waktu 800.000 tahun terakhir. Orbit bumi berada di sekitar matahari adalah lingkaran, bukannya elips, dan kadang hampir mendekat, di mana jarak bumi berada kira-kira sama dari matahari saat ia bergerak mengelilingi orbitnya. Pada waktu lainnya, elips lebih menonjol hingga bumi bergerak lebih dekat dan jauh dari matahari saat mengorbit.
Saat bumi lebih dekat ke matahari sendiri, iklim kemudian akan menjadi lebih hangat. Pola cuaca merupakan suatu bagian penting dalam kehidupannya, akan mempengaruhi tanaman, pangan, air yang kita konsumsi, tempat tinggal, serta berbagai aktivitas dan kesehatan manusia. Karenanya, perubahan iklim benar-benar akan berdampak serius terhadap kehidupan seseorang. Tak seorang pun mengerti dengan pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, para ahli kemudian memanfaatkan ilmu pengetahuannya untuk memberikan gambaran tentang bagaimana iklim kemudian akan berubah ke arah yang lebih buruk jika manusia terus-menerus menggunduli hutan, membuang-buang energi, serta menggunakan sistem pertanian yang buruk. Lalu, perubahan iklim seperti apa yang akan terjadi di Indonesia? Musim kemarau berkepanjangan yang lebih panas, termasuk diantaranya gelombang panas, intensitas hujan yang terus berkurang, serta kekeringan yang parah. Curah hujan yang terlebih di musim penghujan sendiri kemudian akan mengakibatkan naiknya air di permukaan laut. Tentu saja perubahan iklim ini akan kemudian menimbulkan berbagai dampak negatif. Yang pertama, yaitu kepunahan ekosistem. Yang kedua, adanya pesisir dan daratan rendah yang kerusakan pesisir ini sendiri kemudian akan diperparah oleh berbagai tekanan manusia di daerah pesisir. Yang ketiga, ada industri permukiman dan masyarakat industri, permukiman serta masyarakat yang kian rentan umumnya berada di daerah bantaran sungai dan pesisir, serta mereka yang tingkat perekonomiannya terkait erat dengan keberadaan sumber daya alam yang sensitif terhadap iklim. Yang keempat, ada kesehatan. Penduduk yang kapasitas beradaptasinya rendah akan kian rentan terhadap berbagai penyakit yang melanda. Yang kelima, ada sumber dan manajemen air tawar. Hingga saat ini, rata-rata ketersediaan air di daerah subpolar, aliran air sungai, dan daerah tropis basah diperkirakan akan mengalami peningkatan sehingga sekitar 10-40%. Ternyata adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari untuk membantu SDGs poin nomor 13, yaitu penanganan perubahan iklim. Sebenarnya, hal-hal sederhana ini sudah sangat kita ketahui dan diingatkan dari kita menduduki di bangku SD. Yang pertama, dengan mengurangi penggunaan listrik dan air secara berlebihan. Kita dapat mengurangi penggunaan listrik dan air dengan mematikan peralatan listrik dan keran saat tidak digunakan. Kita juga dapat mengganti bola lampu biasa dengan lampu yang hemat energi dan memilih peralatan rumah tangga yang hemat energi. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Kita dapat mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan berjalan kaki, bersepeda, dan menggunakan transportasi umum. Jika harus menggunakan kendaraan bermotor, kita dapat memilih kendaraan yang lebih efisien dan bertenaga rendah, seperti mobil hybrid atau listrik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Kita dapat mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, seperti plastik dan bahan kimia berbahaya. Kita juga dapat memilih bahan-bahan yang ramah lingkungan dan lebih mudah didaur ulang, seperti kertas daur ulang dan kain. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan. Kita dapat mengurangi penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan, seperti plastik dan bahan kimia berbahaya. Kita juga dapat memilih bahan-bahan yang ramah. Yang keempat, menanam pohon dan memelihara tanaman. Kita dapat menanam pohon dan memelihara taman di lingkungan sekitar kita untuk membantu menyerap karbon dioksida dan memperbaiki kualitas udara. Kita juga dapat memilih untuk membeli produk yang berasal dari sumber-sumber yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Yang kelima, dengan mengurangi konsumsi daging. Kita dapat mengurangi konsumsi daging, terutama daging merah dan produk olahannya, karena produksi daging menghasilkan emisi gas rumah kaca yang tinggi. Kita dapat memilih sumber protein lain seperti kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayuran. Intinya dari semua pemaparan tersebut, ada banyak sekali hal yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Hal-hal tersebut tidak hanya membantu menjaga lingkungan hidup, tetapi juga membantu kita menghemat biaya dan hidup lebih sehat. Kita harus mulai mengambil tindakan sekarang untuk membantu mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga bumi kita agar tetap lestari untuk generasi mendatang.